Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena sesuatu yang tidak diawali dengan nama Allah, maka itu hukumnya haram. Jadi ibu, bapak makan tanpa bismillah, maka makanan yang masuk ke dalam perut kita itu haram. Karena tanpa disebut nama Allah, walaupun halal. Ya lalu disampaikan bahwa sesuatu yang haram itu tidak akan mungkin halal. Ya, kadang-kadang ada pendapat Ustaz, kalau hasil korupsi disumbangkan masuk di masjid bisa halal? Tidak akan bersih sesuatu yang kotor. Justru yang haram itu yang akan merusak yang halal. Contoh ibu, kalau ada wanita ya yang jelas-jelas halal, jangan dicampur aduk sesuatu yang abu-abu, dicampuri, ya karena bisa merusak yang lain. Jadi sesuatu yang haram itu biar sedikit, walaupun 1 tetes itu akan merusak ya 1000 liter. Jadi 1 liter air yang kotor akan merusak 1000 liter. Ya, ambil pakai air bersih, lalu ambil air got, air selokan 1 titik mau kasih masuk, apa ibu mau minum? Padahal itu 1 titik loh, tidak jelas, tidak berpengaruh kan? Nah, itu sesuatu yang haram tidak akan mungkin halal. Sebaliknya justru yang halal itu bisa menjadi haram. Kenapa? Ya itu tadi yang saya bilang, ada uang halal tak dicampur-campur dengan uang haram, akhirnya macet biru. Ya maka kesulitan merusak itu. Oleh karenanya awali segala sesuatu dengan basmalah. Ya, mau keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apalagi keadaan seperti ini ibu, wabah masih di mana-mana, ya penyakit. Ya, walaupun ada yang tidak percaya, ya dengan daring itu corona sudah pulang kampung. Ya, coronanya pulang tapi teman masih banyak. Ya, jadi harus dibentengi diri kita. Ya, ada ulama kita dulu ibu itu kalau dia selalu amalkan itu bismillah. Ya, dia selalu amalkan bismillah. Semua aktivitasnya, mau pakai baju kasih masuk tangan kanannya kalau laki-laki itu bismillah. Kita hampir rata-rata selesai sebut bismillah, lalu sujud dibantah. Iya, masuk kanan bismillah, masuk di kiri bismillah, pakai celana kanan masuk bismillah, masuk kiri bismillah. Semua aktivitasnya bismillah. Ini diamalkan, dan ternyata karena pengamalannya ini maka dia bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan hanya membaca bismillah. Coba. Tapi dengan keyakinan, ya dibiasakan baru bisa terjadi seperti ini. Sama itu ibu, kalau kita biasakan diri kita berdoa setiap saat, setiap waktu itu, maka ketika kita meminta kepada Allah itu akan dimudahkan. Ya, makanya selalu saya ingatkan ibu, dia makin terlalu banyak panjang doakan. Lebih langsung makin minta. Beda itu minta dengan doa. Doa itu diatur. Panjang doa, ya Allah bulan depan mau ganti mobilku, ya Allah bulan depan lu jauh lah aku, ya Allah bulan depan lupa buntingan aku. Kata Allah, wih banget tuh. Jangan dibilang bagi saja ibu, campur langsung situ orang ringkas berdoa, ya Allah cukupkan segala kebutuhanku, Pak, karena kau ngasih kebutuhanku Allah yang atur nih. Oh ini bu ahli 3 sana. Ya, tanggal 25 dimundur ke tanggal 28. Jadi rezekinya jago dulu kasih 25, Pak capuk tuh tanggal 28. Jadi Allah ngatur dicukupkan itu. Maka minta ibu. Minta dengan apa? Dengan hati. Jadi kalau bapak ibu kepingin
sesuatu dikabulkan oleh Allah, doa kita dijawab oleh Allah, maka ini ya minta dengan hati. Kenapa ulama-ulama kita ibu dulu ya itu kalau meminta sesuatu itu langsung dijawab oleh Allah? Kenapa? Kalau tiba-tiba hujan deras lalu minta untuk dihentikan, berhenti itu hujan. Kenapa seperti itu? Karena beliau ini meminta dengan hati. Kita terlalu banyak meminta dengan mulut. Padahal selama mulut ini yang meminta, yang menjadi harap, Allah kabulkan. Karena kenapa? Mulut ini tempatnya ya tulis membeli timun. Maka nanti mulut akan dikunci oleh Allah. Dikunci oleh Allah. Maka yang dibutuhkan dalam istighfar itu bukan hati, tapi mulut, karena hati tidak pernah bohong, tidak pernah dosa ini hati. Maka yang dipanggil nanti menghadap di hadapan Allah adalah hati, atma, jiwa yang di dalam, kan, bukan jasad. Ya. Nah, kita sekarang kan yang banyak kita jaga itu jasad. Yang kita belikan baju siapa? Jasad. Beli sepeda olahraga untuk badminton, bulu tangkis untuk jasad. Ini kan seperti ini, diberikan pada jasad, semua karena jasad. Tapi kadang kita tidak perhatikan, ternyata jasad itu tidak dipanggil oleh Allah, yang dipanggil adalah jiwa, hati di dalam ini dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, jiwa yang di dalam ini, Bu, yang kadang kita lupakan beri makan. Jadi ada makanannya juga jiwa itu. Jadi makanannya jiwa itu ya 3. Yang pertama salat, makanannya di sini. Ya, salat yang bagaimana? Salat yang tepat waktu. Ini banyak kekeliruan kita. Ustaz, petik itu mas sepada Ustaz dia nak tenang hidupku. Dia nak senang Ustaz. Ya karena Bapak Ibu yang pertama tidak pernah salat tepat waktu, sampaikan. Jadi saya tidak suruh ke salat Ibu, minta madam pengah. Tidak suruh ke sembahyang. Saya hanya ingin Bapak Ibu jangan tunda waktu salat. Saya yakin semua sudah salat asar. Ya sudah ya. Yang tidak tunji kapan. Yakin tunda-tunda Ibu. Kalau mau doa tak diterima Ibu, dijawab oleh Allah. Jangan tunda waktu salat. Ya. Ustaz, tidak pernah Ibu tunda waktu salat, tapi kalau ada aku minta, tidak pernah dikasih sama dia. Perhatikan tuh apa yang aku minta. Pasitin aja tuh. Oh, tuh lupa nama motor pesawat. Kan begitu bahasanya, Bu, ya. Meminta sesuatu itu, Bu, jangan juga terlalu. Orang nak tahu bilang penghasilanmu 5 juta, baru kau minta kredit 100 juta. Berapa kau mau bayar per bulan? Kan begitu. Iya kan? Kan begitu kan? Ya tuh naro, setina jahil lah. Kamu kok macam-macam. Saya berdoa Ustaz, campur itu muku. Iya, berdoa. Ini. Jadi doa apa politik bagaimana kok sampai doa diterima oleh Allah? Kan ini pertama diangkat. Ya Allah, kata mereka ya Allah itu hamba Bu Haji minta begini beli jamu dulu. Mau tambah lagi dosis sentral. Ya Allah, beli jamu dulu koroni kasih tahu nih. Sabar dulu. Kan seperti ini. Maka meminta sesuatu ya, harus sesuai kondisi. Jangan mentah-mentah doa diterima sembarang minta. Ya Allah, maka bangun hotel ini apa hubungannya? Maka bangun pasar. Yang ada lagi pasar banyak ditutup, mau bangun lagi pasar. Itu logika seperti ini. Maka salah satu persyaratannya adalah salat tepat waktu. Ya, ditunda waktu salat, Bapak Ibu. Nah, seandainya bisa itu ditunda waktu salat, tidak perlu ada waktu. Tidak perlu ada jam mesti diatur. Maka ada mengaribe deteksi kowe, bisa deteksi corona ini yang bikin masalah. Orang yang selalu menunda waktu salatnya itu mohon maaf, pasti tidak tenang itu salatnya.
Pastikan tidak kita khusyuk. Bersamaan kita di masjid waktu yang tepat, kadang melanglang buana begini. May tadi apa cai mangi pikir mau ribu saluran tu. Apa kita berbunting saluran mana? Ini kan seperti ini. Menumpuk pekerjaan ini kita sekarang tidak baik menjadi baik. Yang sudah baik ditingkatkan lebih baik. Itu tujuan hijrah kan? Kalau ada orang yang tinggal merasa sudah tidak tenang di satu tempat, hijrah kita. Sebagaimana Rasulullah. Kenapa Rasulullah meninggalkan kota Mekah, di mana notabene-nya beliau hadir di tempat itu? Dia meninggalkan seluruh keluarga. Hijrah ke Madinah. Karena dia menganggap kota Mekah itu pada saat itu sudah tidak baik, tidak kondusif. Ada satu tetangga saya itu ketahuan itu. Kalau tidak ada di masjid itu bagus itu rezekinya, tak boleh. Seharusnya kalau lancar rezeki, rajin salat. Ini tuh tidak. Kalau datang lagi masjid, kemungkinan satu, pertama, malas itu. Kalau tidak sakit, ada masalah. Kalau tidak ada masalah, susah rezekinya. Tapi rata-rata orang sakit. Mendekat ke masjid, mendekat kepada Allah ketika sakit. Seharusnya ketika sehat, semakin dekat dengan Allah. Jadi ketika kita sakit, kita tidak mampu melakukan ibadah sempurna sama ketika kita sehat, maka Allah menghitung pahalanya sama ketika kita sehat. Ya, ini. Memang tujuan kita diciptakan di dunia ini, Ibu minta maafkan. Bukan untuk belanja, bukan untuk bikin rumah, bukan untuk apa? Untuk ibadah. Jadi jangan salah kaprah. Nak kuyero akhir lalu PP Ustaz. Nah dia nak jadi jam-jam, dia nak lima palu dipasain. Ini memang begitu modelnya. Kita harus lebih fokus akhirat. Memang ibadah tujuan kita kan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa Allah tidak katakan di situ jin dan Islam, tapi semua manusia? Berarti tidak satupun, bukan hanya umat Islam yang dianjurkan beribadah kepada Allah, tapi seluruh manusia. Tapi ada manusia di tengah-tengah kita yang mengingkari kebesaran dan kemuliaan Allah. Jadi bersyukur kita ini Bu, yang hadir, bapak-bapak yang sore ini, alhamdulillah. Bersyukur kita karena kita diberi hidayah oleh Allah untuk memeluk Islam. Maka segala sesuatunya awali dengan basmalah, karena itu adalah kunci kebaikan. Nah kalau Allah sudah kasih lagi, ucapan yang kedua adalah alhamdulillah. Baca bismillah, begitu kenyang lupa ucapkan terima kasih kepada Allah. Wasyurin alhamdulillah wasyurku. Ya coba timpa watan dan akan wasyur nyawana. Ya seharusnya itu alhamdulillah, ya, terima kasih Tuhan. Maka begitu pentingnya bersyukur Ibu. Ya, saya mau maaf kadang ini kan pada saat enak dengan tidak enak itu tidak lama jadi jadi mainkan di situ. Tiba-tiba ada perasaan tiba-tiba apa tepat kita kan? Ya ambil rupa cini kan? Tiba-tiba baik lagi. Berarti nikmat itu luar biasa. Maka ketika kita saya berbanyak alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Dan setiap kita berjalan ingat mati. Dan ternyata salah satu penyebab kenapa doa kita itu ditolak oleh Allah, kata Ibrahim itu adalah kita setiap hari lihat orang mati di teson itu mati. Maka ikat tempasoso di anuwangi, naon tahu di kubur kan? Ikat tempasoso di amatta. Ya keluarga atas saudara ke dalam yang lahatnya. Tapi kita tidak pernah mengambil pelajaran bahwa suatu saat begini tak juga. Ini salah satu Ibu. Ibu pilih mana? Ada uang 100 juta, Ibu sakit. Tapi Ibu sakit tidak ada uang. Sama sih ya. Lebih bagus sehat walaupun sedikit tuh. Tidak boleh juga bilang mau dikatakan doa Ustaz kok sehat tahu. Tidak boleh sehat orang kalau ada uang. Bagaimana mau sehat begitu ada tagihan? Cicilan tuh selesai pun, ada uang. Ya, ini makanya biar sedikit, yang penting sehat.
Tidak boleh dibilang juga bila tidak ada uang ustaz yang penting sehat, udah bisa. Salah satu yang membuat kita sehat adalah uang. Maka tapi pengaji yang hadir kali bersyukur kali sore karena bukan hanya majelis taklim yang hadir, tapi ada juga majelis taklam. 1, 2, 3, 4. Luar biasa memang, ini perlu digerakkan ibu-ibu. Ajak suami, ya majelis taklim seperti ini bu ya. Enak itu sebenarnya kita nikmati masa tua seperti ini. Oh enaknya majelis seperti ini. Walaupun belum semua tua saya misalnya muda. Kemarin bersama Masya Allah. Bahagia ibu, bahagia saya alhamdulillah. Saya mau maaf ini sekali lagi yang saya lakukan saya sampaikan ke kita. Ternyata ketenangan hidup itu luar biasa itu ibu. Tidak perlu uang banyak. Ya, tidak perlu uang banyak. Sedikit. Saya bukan berarti tidak perlu uang. Tidak perlu uang banyak kan? Saya ternyata kenapa kita orang meninggalkan dunia, karena kita sudah anggap dunia ini surga. Padahal dunia ini tidak ada apa-apa ibu dibanding kehidupan selanjutnya. Ya, dunia ini memperdah pakaian ya pak diuring. Siapa bilang? Allah. Ummal hayatud dunya illa kehidupan dunia tidak lain hanyalah kehidupan yang memperdaya. Yang mana yang dimaksud? Mesoni siapa doi, mecak nama tak doi, dipikir otaknya, diputar terus bagaimana saya bisa untung banyak di hari. Campur bernilai gimana? Ternyata itu ibu, orang yang pandai bersyukur itulah yang mendapatkan ketenangan. Syukur itu dua, syukur dan sabar. Ya ini ada cerita begini ibu, suami istrinya tanya suaminya, wahai suamiku, apakah engkau bahagia hidup bersamaku? Kata suaminya, iya, saya hidup bahagia bersamamu. Lalu kata istrinya, apa yang membuat engkau bahagia hidup bersamaku, wahai suamiku? Suami menjawab, wahai istriku, saya bahagia hidup bersamamu karena saya pandai bersyukur punya istri yang cantik sepertimu. Coba. Lalu suaminya tanya lagi, wahai istriku, apakah engkau juga bahagia hidup bersamaku? Apa jawaban istri? Iya, saya juga bahagia hidup bersamamu wahai suamiku. Lalu suaminya bertanya, apa yang membuat engkau bahagia hidup bersamaku wahai istriku? Kata istrinya, wahai suamiku, kalau engkau bahagia hidup bersamaku karena engkau pandai bersyukur punya istri secantik saya, maka saya pun bahagia hidup bersamamu karena saya pandai bersabar punya suami jelek macam kamu. Ternyata syukur dan sabar modalnya luar biasa itu. 1-0. Jauh bapak, ibu minta maaf tadi. Minta maaf kan karena surganya ibu itu kepada suami. Kor-koruang suami itu kita tadi saya bilang tadi istri kawan. Ya dia sabar punya suami ya. Itu luar biasa ibu. Ya, kenapa saya berada jalan seperti ini ibu? Luar biasa memang ibu. Kalau kita menjalankan aturan Allah sebagai istri, insya Allah rumah tangga itu ibu, insya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang penuh ketenangan, rumah tangga yang penuh cinta, rumah tangga yang penuh kasih sayang Allah. Tapi kalau istri tidak berlaku sebagai istri yang saleha, suami tidak berlaku sebagai istri suami yang saleh, maka bukan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang ada sakinah marah-marah tiap hari. Tasi runtuh, tapi tasi pipi. Ya ibu ya. Jadi ini muhasabah. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sama-sama Bapak Ibu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man
nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup terlebih yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersabar ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba yang senantiasa istiqamah di jalan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tahun baru Hijriah 1443 tahun ini ya Allah jauh lebih baik dibanding tahun kemarin ya Allah. Ya